Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke guys, mari kita bahas minum obat beralkohol, apakah itu halal atau haram ya? Karena jika kita mengkonsumsi minuman keras ya, jelas itu haram ya. Nah, sedangkan kalau obat mengandung alkohol, bagaimana hukumnya? Oke, mari kita masuk ke fatwa lembaga fikih ya. Menurut mereka itu gimana ya? Nah, jadi obat mengandung alkohol itu boleh ya. Boleh jika sifatnya adalah bahan tambahan. Jadi Syarbini Madzhab Syafi'i wafat tahun 977 Hijriah berkata, perbedaan pendapat ulama hanya tentang menggunakan khamar murni sebagai obat. Jadi kalau khamar murni itu memang haram, tapi kalau sebagai tambahan campuran, nah itu boleh. Adapun ramuan dicampur khamar sehingga khamar larut dalam ramuan tersebut, boleh digunakan sebagai obat jika tidak ada lagi obat lain yang cocok. Nah itu. Sekalipun pengobatan tersebut hanya menggunakan kesembuhan lebih cepat, dengan syarat resep pengobatan tersebut disarankan oleh seorang dokter muslim yang dapat percaya. Oke, jadi intinya yang terlarang tuh khamar murni, sedangkan kalau campuran dalam suatu ramuan itu boleh, itu guys. Tapi itu pun jika tidak ada obat lain ya, intinya seperti itu lah. Lalu bagaimana mengenai bentar ya guys. Mengenai ini fatwa ya. Oh ya, fatwa tadi, fatwa lembaga fikih itu gimana? Nah, jadi menurut fatwa lembaga fikih Al-Majma' Al-Fiqih Al-Islami, divisi fikih Rabita Alam Islami dalam daurah ke-16 tahun 2002 berbunyi, boleh menggunakan obat yang mengandung alkohol dengan kadar sedikit dan telah terurai, di mana pembuatan obat tersebut merupakan standar pabrik dan tidak ada obat lain sebagai penggantinya. Dengan syarat resepnya harus dibuatkan oleh seorang dokter yang jujur. Juga boleh menggunakan alkohol sebagai bahan pembersih luka luar, juga sebagai pembunuh kuman, dan dalam campuran krim dan obat gosok. Gitu. Lalu Al-Majma' Al-Fiqih Al-Islami menghimbau perusahaan pembuat obat-obatan atau importir obat-obatan di negeri muslim untuk berusaha sekuat tenaga menghindari penggunaan alkohol dalam pembuatan obat dan menggunakan alternatif lain. Oke. Jadi intinya boleh ya. Intinya boleh jika mepet tidak ada obat yang lain gitu. Kepepet gitu ya. Lalu bagaimana lalu ini juga ada satu lagi, Al-Majma' Al-Fiqih Al-Islami juga menghimbau para dokter untuk menghindari sedapat mungkin memberikan resep obat yang mengandung alkohol kepada pasien. Oke. Jadi ya walaupun boleh mengandung alkohol, tapi ya sebisa mungkin hindari, intinya begitu ya. Lalu bagaimana tentang fatwa Kerajaan Arab? Nih, mari kita simak ya. Jadi Dewan Fatwa Kerajaan Arab juga mengeluarkan bahwa tidak boleh mencampurkan alkohol yang memabukkan ke dalam ramuan obat. Nah, kalau fatwa Kerajaan Arab tuh dia menambahkan boleh menambahkan alkohol, hanya tak boleh sampai mengakibatkan memabukkan. Ini ada syaratnya di sini tambahan ya. Tak boleh sampai memabukkan. Akan tetapi bila telah dikemas dan mengandung alkohol, boleh digunakan jika kadar alkoholnya sedikit, tidak mempengaruhi warna, rasa, dan bau obat, serta tidak memabukkan jika diminum. Jika salah satu sifat alkohol masih ada, maka haram digunakan. Oke, jadi intinya kalau di fatwa Kerajaan Arab nih, warna, rasa, bau, tidak memabukkan nih harus hilang. Jadi tidak ada warnanya, tidak ada rasanya, tidak ada baunya, dan tidak memabukkan, maka itu boleh gitu. Jika salah satu dari ini ada, kata Dewan Fatwa ini ya, itu haram. Oke, ini lebih spesifik lagi ya menurut fatwa Arab.
Oke, lalu nah bagaimana hukum menjualnya ya? Hukum menjual obat beralkohol. Nah, ini ada dua ya. Jika kita lihat dari proses pembuatan, itu ada dua ya. Jika sebelum dikemas alkohol dicampur ke ramuan yang volume zat airnya banyak sehingga khamar jadi suci, maka boleh dijual belikan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, jika volume airnya sedikit, berarti obat tersebutlah obat yang mutanajis. Ini pendapat yang menganggap alkohol najis ya, maka itu tak halal dijual menurut pendapat. Jadi buat yang menganggap bahwa alkohol itu najis, jika airnya dikit dan alkohol lebih banyak, maka itu haram. Sedangkan yang menganggap alkohol itu tak najis, maka boleh dijual belikan. Gitu guys. Lalu ya udah jelas. Oke, kesimpulannya ya. Kesimpulannya dari berbagai macam ini, itu sebisa mungkin menghindari obat yang mengandung alkohol. Namun jika kepepet, boleh dengan syarat kadarnya itu kecil dan ini warna, rasa, bau dan tidak memabuk, dan sifat memabukkannya itu sudah hilang, maka itu boleh dikonsumsi. Oke guys, jadi begitu kesimpulan yang paling paling tengah gitu ya. Ya sebisa mungkin sih minum obat yang tanpa mengandung alkohol gitu kan. Tapi jika ya kepepet tidak ada alternatif lain, boleh dengan syarat 4 syarat ini ya. Warna, rasa, bau, dan sifat memabukkannya sudah hilang. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.